Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala yang mencukupkan rizki bagi seluruh makhluknya. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpilih menjadi Nabi terakhir. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Semoga sholawat itu, keselamatan itu juga tercurah kepada keluarga beliau tercinta, sahabat-sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Qawaid Qur'aniyah atau kaidah-kaidah Quran, khamsuna ayat lin nafsi wal hayah, 50 ayat Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan alhamdulillah kita masuk ke kaidah yang ke-6, di mana Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala membawakan satu ayat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Kaidah ini merupakan kaidah yang harusnya menjadi satu motivasi bagi kita, agar kita dalam kehidupan, dalam menjalani keseharian kita senantiasa mengedepankan perdamaian, senantiasa mengedepankan ikatan yang penuh dengan kasih sayang, ikatan yang penuh dengan kelembutan, ikatan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Kita senantiasa mengedepankan tutur kata yang baik, mengedepankan sifat saling memberikan kebaikan kepada orang lain, mengutamakan kebaikan bagi orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu imannya menjadi sempurna, imannya bertambah sampai ia mampu mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, kaidah ini Quran surat An-Nisa ayat 128 menjadi satu kaidah yang penting bagi kita, karena terkadang dalam muamalah persahabatan, atau mungkin hubungan pekerjaan, atau mungkin juga hubungan organisasi, hubungan sesama ikhwah, atau mungkin hubungan suami istri, kadang ada yang namanya ujian, cobaan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, ayat ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat-sangatlah lumrah terjadi, yaitu adalah pertikaian atau perselisihan di antara rumah tangga, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, ayat secara global. Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyushan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhtiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan apabila seorang istri takut akan nusyus dari suaminya, akan pembangkangan dari suaminya, atau akan keburukan dari suaminya, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk mengadakan perdamaian. Dan sungguh perdamaian itu adalah lebih baik bagi mereka, walaupun umumnya manusia itu kikir atau tidak mau untuk mengalah, selalu mengedepankan saya ini benar, saya ini orang yang tidak salah, begitu ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari sifat nusyus dan sikap membiarkan atau menelantarkan,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun ayat ini secara khusus turun untuk mendamaikan antara suami istri, namun ingat bahwasanya al-ibratu, ibrah itu bukan khususnya turun, tapi apa? Ibrah itu adalah umumnya lafaz. Ketika lafaz wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik, maka bukan hanya untuk suami istri, hubungan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain juga lebih baik berdamai. Antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain lebih baik berdamai. Karena apa? Kaidah ini secara umum wasulhu khair, dan perdamaian ini lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya yang namanya berbisik-bisik itu tidak boleh, terlarang. Tetapi kalau berbisik-bisik ini untuk mendamaikan dua orang yang bertikai itu tidak masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan berbisik-bisik, kecuali apabila berbisik-bisik itu adalah untuk menyuruh orang lain mengeluarkan sedekah, atau menyuruh orang lain berbuat yang ma'ruf atau berbuat kebaikan, atau menyuruh dua orang yang bertikai untuk saling berdamai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa man yaf'al dzalik ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan bisik-bisik untuk memerintahkan sedekah, untuk berbuat yang ma'ruf, untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dan orang itu melakukan bisik-bisik tersebut lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan mendapatkan ajron 'azima, pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-114. Kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal ini pernah dipraktekkan oleh banyak orang-orang sebelum kita. Di antaranya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang yang bernama Barirah. Yang Barirah ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah punya budak namanya Barirah. Barirah ini dibebaskan oleh Aisyah. Kemudian Barirah ini menikah, namun ia tidak menyukai suaminya. Sampai akhirnya suaminya ini meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking memelasnya karena cinta kepada Barirah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Barirah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati mugis itu banyak berada di jalan-jalan Madinah, dan Barirah itu sangat dicintai oleh mugis. Saking cintanya mugis kepada Barirah, mugis kalau menangis sedih melihat Barirah yang bersikap acuh kepadanya, mugis itu menangis sampai janggutnya basah oleh air mata. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusulkan kepada Barirah dengan sabdanya, bagaimana sekiranya jika engkau kembali kepadanya, kembali kepada mugis. Kasihan mugis, saking cintanya kepadamu wahai Barirah, kalau kita bahasakan, sampai dia sedih kehilangan engkau sampai air matanya membasahi janggutnya. Maka ia pun menjawab, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah engkau memerintahkan aku kembali kepadanya? Yaitu dengan kata perintah, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, aku hanyalah memberikan saran, ya. Maka Barirah pun mengatakan tidak, ya. Akhirnya Barirah pun
dengan Mughith ya berpisah. Tetapi ingat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengupayakan agar Mughith dan Badr ini bersatu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusahakan perdamaian di antara mereka berdua. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kisah serupa juga terjadi kepada Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi Saudah binti Zam'ah merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di usia tua. Maka tatkala usianya bertambah tua, kemudian Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah ini khawatir kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikannya. Maka Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah mengusulkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar waktu bermalam bersama Saudah binti Zam'ah diberikan kepada Aisyah. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia dan merasa berterima kasih kepada Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tetap bertahan dengan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Ini dilakukan oleh siapa? Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Padahal kalau saja Saudah tidak memberikan malamnya untuk Aisyah, Rasul pun insya Allah tidak akan menceraikannya. Tetapi ia mengalah, ia menginginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia, ia sedikit mengalah tapi mendapatkan kebaikan. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kisah yang serupa juga pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ada satu peperangan di mana peperangan ini diikuti oleh orang-orang Ansor dan orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Maka tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan di satu perang tersebut, Rasul memiliki banyak sekali ghanimah. Ada kambing, ada perhiasan emas, perak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ratusan kambing kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Sehingga sebagian orang-orang Ansar ini merasa kaget. Loh, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita berperang bersama. Mengapa ghanimah diberikan kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam? Maka berita seperti ini sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Ansar di satu tempat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai percakapannya dengan memanggil panggilan yang penuh dengan kebaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya ma'syarul Ansar, wahai sekalian orang-orang Ansar. Ma hadisun balagoni alaikum au ankum. Apakah kiranya, apakah gerangan ucapan yang sampai kepadaku dari kalian? Yaitu ucapan yang berisi tentang pertanyaan orang-orang Ansar, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ghanimah kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam lebih banyak, sedangkan orang-orang Ansar tidak mendapatkan satu kambing. Jangankan satu kambing ya, satu ekornya pun tidak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang Ansar, apakah yang terucap dari ucapan kalian sampai kepada telingaku? Maka orang-orang Ansar langsung diam, merasa bersalah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi panggilannya, ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar. Amma tardawna an yadhhaban nasu bidunya wa tadhhabuna bi Muhammadin tahuzunahu ila buyutikum. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridho orang-orang Arab yang baru masuk Islam itu pulang dengan dunia, pulang dengan kambing-kambingnya, dan kalian pulang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad, yang kalian bawa ke rumah-rumah kalian? Maka mereka pun menangis sampai air mata mereka membasahi janggut-janggut mereka. Mereka merasa bersalah. Ya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya seperti itu, dijawab oleh orang-orang Ansar, qalu bala ya Rasulullah radina, ya Rasul, kami ridho mereka pulang bersama kambing-kambing mereka dan kami pulang bersama engkau. Kami ridho ya Rasul. Mereka meminta maaf, mereka merasa bersalah karena menyakiti hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengucapkan satu ucapan yang membuat air mata mereka semakin mengalir. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau salakan nasu wadiyan, wasalakatil ansaru syi'ban, la akhadtu syi'bal ansar." Wahai orang-orang Ansar, andai kata orang-orang Arab yang baru masuk Islam itu melewati lembah yang bagus, lembah yang jalannya mulus, kemudian kalian melewati celah di antara gunung yang penuh dengan bebatuan, maka niscaya aku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih jalan yang kalian orang-orang Ansar lalui. Maka orang-orang Ansar pun semakin menangis. Inilah di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan antara orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu orang Arab, kemudian orang-orang Ansar. Nah, ternyata di antara salah satu tujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kambing yang banyak kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam, agar mereka ini semakin kuat keislamannya. Mereka akan pulang ke kampung-kampung mereka, membagikan kambing-kambingnya, dan akan mengajak orang-orang lain untuk masuk Islam. Ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat mulia, orang yang senantiasa mendamaikan orang-orang yang bertikai di antara mereka. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan satu hadis yang bunyinya, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was shalah was sadaqah." Wahai para sahabat, maukah kepada kalian tentang satu yang pahalanya lebih mulia, lebih agung, lebih besar daripada pahala puasa, pahala sholat, yaitu sholat malam, dan pahala sedekah? Maka para sahabat pun menjawab, qalu bala, ya Rasul, kami mau dikabarkan tentang ilmu tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, salahu datal bain fa inna fasada datil bain hiyal haliqah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, satu amalan yang pahalanya lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada sunnah, lebih besar daripada sedekah adalah seorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, karena orang semakin berseteru, ini merupakan sebab-sebab kebinasaan, dan seorang semakin akrab, semakin akur, ini adalah sebab-sebab kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2509. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis tersebut sahih. Kamu sedang dirahmati Allah Ta'ala, maka tatkala kita mampu mengalah untuk berdamai, lakukanlah. Tatkala kita mampu menahan emosi kita, lakukanlah. Tatkala kita mampu memaafkan orang lain, lakukanlah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang bagi mereka disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, mendapatkan satu kesempatan masuk ke dalam pintu surga yang tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Oleh karena itu, tatkala kita bergaul kepada orang, bila kita mampu mengalah, maka mengalahlah. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Buanglah jauh-jauh sifat ingin menang sendiri. Buanglah jauh-jauh sifat bahwasanya saya ini harus dimuliakan, saya ini harus orang yang pertama kali dimintai maaf. Tidak. Tapi jadilah orang yang pertama kali meminta maaf, walaupun engkau tidak salah. Yang penting apa? Antara pergaulan kita dengan orang ini bisa akrab. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti kita, dan persatukanlah orang-orang yang mungkin masih ada pertikaian di antara mereka. Bahkan kebohongan yang dibolehkan di antaranya adalah
kebohongan yang dilakukan untuk mendamaikan orang lain. Misal, ada seorang yang bernama mungkin Hasan dengan orang yang bernama Husain. Hasan dan Husain ini mungkin ada masalah, saling bertikai. Maka kita yang di tengah boleh mengatakan, wahai Hasan, sesungguhnya Husain ini selalu memujimu. Kita datang ke Husain, kita mengatakan, wahai Husain, sesungguhnya Hasan sering memujimu. Atau mungkin ketika Hasan sedang makan di rumah makan, qadarullah Husain juga sedang makan di rumah makan tersebut, kita boleh ya datang ke kasir, Mas, saya bayar ya. Nanti kalau Mas itu datang ke jenengan, bilang bahwasanya orang tersebut yang membayar. Atau ketika orang tersebut datang ke jenengan, bilang ke orang tersebut bahwasanya orang ini yang membayarkan. Sehingga ada apa yang namanya insirahul qalb, yaitu adalah lapang dada di antara kaum muslimin. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, ketika perdamaian itu merupakan kebaikan, maka perpecahan merupakan keburukan. Ketika mendamaikan orang lain merupakan amalan yang pahalanya sangat besar, bahkan lebih besar daripada pahala sedekah, pahala puasa sunnah, pahala salat sunnah, ya, maka ketika seorang itu mampu mendamaikan orang lain, pahalanya besar. Dan sebaliknya, tatkala orang mengadu domba orang lain, maka dosanya pun begitu besar. Maka masih dirahmati Allah Ta'ala, bersama-sama kita saling rangkul merangkul, kita saling menyatukan. Berjalanlah kalian seperti jarum, walaupun mungkin menusuk tapi menyatukan. Jangan berjalan seperti gunting, walaupun gunting itu seperti lurus tetapi ternyata memisahkan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadikan qaid Qur'aniyah kaidah yang ke-6 ini, yaitu wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik, yang Allah sebutkan dalam An-Nisa ayat 128 sebagai motivasi bagi diri kita agar kita senantiasa mengedepankan persatuan, mengedepankan persaudaraan, dan mengedepankan kekuatan kerekatan umat di antara kita, lebih-lebih di antara kita kaum muslimin Indonesia yang mungkin beberapa tahun silam kita mengalami beberapa konflik yang sebetulnya konflik ini adalah dibuat-buat oleh orang lain, dibuat-buat oleh kaum kufar, dibuat-buat oleh orang-orang non yang tidak ingin kita bersatu. Bersatulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berdamai. Allah berfirman, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Hada wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.